warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Kori Munifasani di pertemuan yang ketujuh atau pertemuan yang terakhir, karena minggu depan kita akan menjalankan PTS atau penilaian tengah semester. Dan materinya itu dari materi awal, yaitu dari torsi, sampai materi yang sekarang yaitu termodinamika. Nah, jika kalian ada materi yang belum paham, bisa chat ke Ibu, ataupun bisa di komentar di kolom komentar. Nanti Ibu bisa bantu dan menjelaskan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai termodinamika. Sebelum belajar termodinamika, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di sini Ibu menjelaskan mengenai termodinamika. Bisa kalian lihat di depan. Nah, di sini Ibu memberikan contoh yaitu penerapan dalam hukum 1 termodinamika. Nah, di sini tuh ada gambar termos. Nah, Ibu memberikan suatu masalah dulu, yaitu kalian pernah nggak sih ke gunung? Misalkan kalian sedang camping, kemudian udaranya sangat dingin, namun di dalam termos air masih tetap hangat. Nah, mengapa bisa terjadi padahal lingkungan di luarnya itu dingin, tapi air di dalam termos itu masih tetap hangat? Nah, untuk menjawabnya, dalam hukum 1 termodinamika bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, nah di sini ada gambar kulkas. Nah, kalian pernah nggak sih ke belakang kulkas atau menyimpan barang gitu dan merasakan gitu ya bahwa kalau di belakang kulkas itu terasa panas, tapi di dalam kulkas itu sangat dingin. Nah, kok bisa sih kulkas itu menjadi dingin padahal ketika dipegang kulkasnya di bagian luar ataupun belakang itu terasa panas? Itu bisa dijelaskan dalam hukum kedua termodinamika. Nah, oleh karena itu kita penting sekali untuk belajar termodinamika karena penerapannya itu selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum mulai pembelajaran, persiapkan alat tulis kalian dan juga diri kalian ya untuk belajar. Nah, di sini karena kita akan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menerapkan konsep termodinamika hukum ke-1 dan hukum kedua dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat memecahkan masalah menggunakan konsep termodinamika. Sebelum belajar termodinamika, Ibu akan mereview materi yang minggu lalu ya. Minggu lalunya lagi, yaitu mengenai kalor. Nah, kalor merupakan energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur atau suhu. Nah, di sini terdapat gambar bahwa ada sebuah api dari kayu, kemudian tangannya lagi begini. Nah, api yang dari kayu itu akan terjadi panas yang dirasakan oleh tangan. Nah, kemudian rasa panasnya pada tangan ini disebut sebagai radiasi. Kemudian di sini di sebelahnya ada seseorang sedang memegang panci yang di dalamnya terdapat air. Nah, tadi kan bahwa api di sekitar api itu adanya radiasi panas ya, yaitu panas misalkan radiasi panasnya itu karena adanya gas ya.
gas yang panas atau uap kayak gitu. Nah, terus di dalam pancingnya akan terjadi air yang mendidih. Air yang mendidih itu bergeraknya dari bawah ke atas terus aja, kayak ada gelembung-gelembung gitu kan kalau air yang mendidih. Nah, itu gerakan bahwa air tuh bergerak dari atas ke bawah, dari bawah ke atas terus saja berulang. Nah, di situ disebut konversi atau perpindahan kalor pada zat cair. Kalau radiasi pada gas ya. Kemudian ada yang namanya konduksi. Kalau konduksi ini perpindahan kalornya tuh pada zat padat. Nah, misalkan nih kalian sedang memegang panci. Pancinya tuh, gagangnya tuh akan terasa hangat, lama-kelamaan panas. Nah, itu adanya perpindahan kalor dari api. Selanjutnya, Ibu akan mereview materi mengenai teori kinetik gas. Ada yang namanya gas ideal. Gas ideal ini tersebar merata di seluruh ruangan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar. Suatu gambar partikel yang bergeraknya tuh merata di dalam ruangan. Kemudian partikel ini berjumlah sangat banyak dan memiliki volume yang kecil. Oleh sebab itu, volume pada partikel ini diabaikan. Terlihat juga partikel ini bergerak mengacak ya. Nah, gerak acak ini adanya hukum Newton. Hukum Newton yang ketiga yaitu F aksi sama dengan F min reaksi. Nah, misalkan nih, ketika partikel bergerak positif ke dinding, nah, kemudian akan terjadi F reaksinya tuh mundur ke belakang kayak gitu. Nah, dari pergerakan hukum Newton ini akan terjadinya tumbukan lenting sempurna, di mana kalau lenting semua ini sempurna ini kecepatan pada partikel ini ketika menumbuk dan kembali lagi terjadinya tumbukan atau gaya F-nya tuh negatif. Nah, itu bernilai sama. Misalkan kecepatannya 3 meter per sekon dan kembali lagi min 3 per meter sekon. Kayak gitu ya, menjadi sama gitu ya. Jadi lenting sempurna. Dan ketika terjadinya tumpukan ini berwaktunya itu sangat cepat. Nah, di sini ada review materinya, yaitu mengenai teori kinetik gas, di mana waktu itu Ibu telah memberikan suatu simulasi pada simulasi UTEP pada hukum Boyle, di mana tekanan ini berbanding terbalik sama volume. Makanya ketika volumenya besar, tekanannya akan kecil. Namun ketika volumenya kecil, maka tekanannya akan besar. Nah, bisa juga kita sebut sebagai persamaannya PV1 dikali PV1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P adalah tekanan dan V adalah volume. Kemudian di sini ada hukum Careless, di mana volume ini berbanding lurus sama suhu. Nah, sehingga V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dan di sini juga ada hukum Gay-Lussac, di mana tekanan ini berbanding lurus sama suhu. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi kalau berbanding lurus itu nanti persamaannya tuh VV per T, misalkan V per T, jadi ke bawah. Tapi kalau berbanding terbalik, persamaannya itu akan lurus gitu, VV gitu, nggak pakai ver ya, bisa paham?
Nah, di dalam teori kinetik gas juga terdapat hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu VV per T sama dengan konstan. Jadi, tekanan dan volume ini berbanding lurus namun berbanding terbalik pada suhu. Dan akan terbentuk bahwa persamaan gas ideal ini VP sama dengan NKT atau VP nRT. Nah, untuk N ini adalah mol dan juga N-nya juga ada yang molaritas ya. Di kimia juga sudah dipelajari kan. Untuk tekanan gas ideal, nah, P sama dengan 1/3 N mu 0 V kuadrat per volume. Nah, jadi diketahui bahwa kalau tekanan pada gas ideal ini, tekanan ini berbanding terbalik sama volume, makanya dibagi volume. Nah, kayak gitu. Oke, Ibu next aja ya. Bisa kalian baca. Nah, di sini masuk ke materi yaitu peta konsep termodinamika. Nah, di sini ada hukum-hukum termodinamika, di mana kita akan membahas mengenai usaha dan proses termodinamika. Nanti kalian akan mempelajari isotermal, isokorik, isobarik, dan adiabatik. Nah, di minggu kemarin, dalam teori kinetik gas, kalian sudah mempelajari mengenai isotermal, isokorik, dan isobarik. Dan Ibu akan membahasnya lagi untuk memperdalam, dan ada tambahan yaitu adiabatik. Nah, nanti kita akan bahas mengenai apa sih adiabatik itu. Kemudian dalam hukum termodinamika terdapat hukum 1 termodinamika, siklus termodinamika, kemudian ada hukum 2 termodinamika, di mana hukum 2 termodinamika ini pernyataan dari Kelvin Planck dan Clausius. Oke. Nah, termodinamika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu termos. Termos ini artinya panas dan dinamis adalah artinya perubahan. Oke, di sini pendahuluan. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum mengenai perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain. Aliran dan kemampuan energi ini untuk melakukan usaha. Nah, kalau sistem adalah suatu yang menjadi objek pembahasan atau fokus pada perhatian. Nah, bisa lihat di sini ada suatu gelas ya. Nah, gelas ini kita sebut sebagai sistem. Namun di dalam gelas ini kita sebut sebagai gas atau partikelnya. Dan di dalam gelas ini kan ada batasnya ya. Nah, ini batas sistem. Jadi sistem ini ada batasnya, nggak bisa keluar gitu. Nah, sedangkan ada yang namanya lingkungan. Kalau lingkungan adalah segala sesuatu yang tidak termasuk dalam sistem atau segala keadaan di luar sistem. Jadi lingkungan itu kayak udara kayak gitu ya. Misalkan ini ibu itu sistem dan lingkungan luar ini adalah lingkungan gitu. Kayak udara kayak gitu ya. Kemudian gasnya itu dalam diri ibu kayak darah kayak gitu. Oke, sekarang ke hukum termodinamika. Di sini ada hukum pertama yaitu prinsip kekekalan energi yang memasuki kalor sebagai perpindahan energi.
Sedangkan kalau hukum kedua termodinamika yaitu bahwa aliran kalor memiliki arah, dengan kata lain tidak semua proses di alam adalah reversible atau dapat dikembalikan arahnya. Nah, jadi kalau hukum pertama termodinamika ini, kalor ini sebagai perpindahan energi, tapi kalau yang kedua ini bisa kok kembali kayak gitu ya, energinya itu bisa kembali gitu. Oke, sekarang membahas mengenai usaha dan kalor. Usaha atau kerja adalah akibat aksi melawan gaya luar dalam termodinamika, di mana W sama dengan P dikali delta V. Jadi saat terjadinya kerja atau sejumlah energi akan berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, di sini ada simulasi. Nah, di sini udara masuk. Nah, ketika udara masuk ini ada yang namanya apa ya ini? Kayak pipet gitulah. Nah, ketika ada di bawah berarti udaranya masuk banyak ya. Nah, ini yang warna biru tuh. Ketika masuk banyak, maka tekanan dan temperaturnya itu akan rendah. Namun ketika ditempatkan, dikeataskan, jadi kan udaranya tuh dikit volumenya. Ketika volumenya kecil gitu dikit, tekanan dan temperatur atau suhu itu akan tinggi menghasilkan dan akan terjadinya keluar suatu udara tersebut ya. Nah, usaha ini cara kerja melawan gayanya kayak gitu. Jadi ini tuh udara masuk dalam sistem ini, wadah ini, kemudian akan ke lingkungan. Nah, keluar dari sini. Itu. Nah, sekarang nih kalor. Kalor mengalir dari suatu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Misalkan, nah di sini ada simulasi yaitu gelas berisi air panas, kemudian dimasukkan es batu. Nah, airnya itu kan panas. Nah, dari suhu tinggi ke benda es batu yang bersuhu rendah. Nah, jadi kalor itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan akan berhenti ketika suhu keduanya itu sama. Nah, ketika esnya itu sudah meleleh, nah ketika es batunya sudah meleleh, maka suhunya akan sama. Nah, ini makanya akan terhenti. Apa yang terhenti yaitu kalor yang mengalirnya. Nah, kalor bukanlah suatu energi, melainkan energi yang berpindah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Jadi kayak tadi yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, itu akan terjadi perpindahan kalor. Namun ketika esnya sudah mencair, sudah sama suhunya, maka tidak terjadi perpindahan lagi. Kayak gitu. Sekarang proses perpindahan energi. Jadi proses perpindahan energi ini diakibatkan oleh usaha, oleh panas, dan keduanya. Nah, kalau untuk usaha, perpindahan secara makroskopik atau secara waktu pertemuan keberapa ya? Kelima ya. Perpindahan secara makroskopik ini mengenai gas ideal kayak gitu ya. Sedangkan oleh yang panas terjadi karena tumbukan partikel secara acak. Nah, ini tuh mikroskopik, yaitu partikel ya. Dan hasil keduanya, kalau hasil keduanya berarti oleh usaha dan panas. Nah, terjadinya perubahan energi dalam sistem, yaitu akan terjadinya oleh
tekanan, suhu, dan volume. Nah, selanjutnya energi dalam. Energi dalam adalah energi tersimpan dalam suatu zat, merupakan sifat mikroskopik zat sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Secara umum, perubahan energi dalam yaitu delta U. Nah, dirumuskan bahwa delta U sama dengan U1 dikurangi U2, yaitu perubahan energi yang ke-1 dikurangi perubahan energi yang kedua. Nah, baik di sini ada isobarik, yaitu atau tekanannya yang konstan. Nah, gas ketika volumenya berubah dari volume V1 menjadi V2 pada tekanan yang konstan, dinyatakan hasil tekanan dengan perubahan volume. Nah, di sini V1 sama V2. Tekanannya sama. Nah, yang membedakan adalah tekanannya, volumenya. Volumenya tuh yang ke-1 mendekati kurva. Nah, nih. Ini kan ada V1 dan di sini ada V2. Kalau untuk V1 ini mendekati nilai 0 kan? Nah, jadi V1 ini kecil, sedangkan untuk V2 ini jauh dari nilai 0. Berarti V2 ini lebih besar, namun tekanannya tetap sama. Nah, di mana bahwa usaha yang bernilai positif, sistem melakukan usaha pada lingkungan. Gas memuai dari V2, V2-nya tuh lebih besar dari V1. Sedangkan kalau usahanya bernilai negatif, jika lingkungan melakukan usaha pada sistem, maka gas akan memuai. Mohon maaf, ini tuh memampat ya. Dimana V2 lebih kecil dari V1. Nah, jadi kalau perubahannya mengecil, berarti usahanya negatif. Kalau usahanya terjadi perubahan lebih besar, berarti volumenya, nilai usahanya itu positif. Oke. Nah, sekarang isokorik. Kalau isokorik ini adalah volumenya tetap, di mana proses perubahan variabel pada sistem volumenya itu konstan. Nah, di sini ada P per T sama dengan NR per V sama dengan konstan. Karena tidak ada perubahan volume, maka usaha yang dilakukan tidak ada. Nah, kayak kalau tadi kan terjadinya perubahan volume ya. Kalau volumenya lebih tinggi, adanya usaha positif. Tapi kalau volumenya lebih kecil, adanya usaha negatif. Sedangkan kalau isokorik ini volumenya tetap gitu, tetap aja kayak gini, berarti tidak ada usahanya. Nah, di sini juga bisa lihat V1 sama dengan V2. Dan juga terdapat grafik V2 dan V1-nya itu berbeda. Oke, sekarang isotermal. Kalau termal itu suhunya yang tetap. Nah, proses perubahan variabel pada sistem suhu konstan. VV sama dengan nRT sama dengan C, atau W sama dengan nRT. Nah, di sini ada ln V2 dikurangi ln V1. Kalau untuk, nah Ibu gimana nih cara menghitung ln? Nah, untuk menghitung ln bisa kalian menggunakan kalkulator. Nah, di sini ada grafik isotermal. Di sini P-nya
V1 menghasilkan tekanan V1. Dimana kalau volumenya kecil, tekanannya besar. Kemudian di sini ada pada volumenya besar, tekanannya kecil, namun suhunya itu tetap sama. Nah, ini terbentuk grafiknya. Jadi kalau grafiknya itu menurun gini ya. Nah, sekarang siklus. Nah, kita akan membahas siklusnya nih tadi. Isotermal, nah terbentuk grafik. Nah, di sini isotermal ini memiliki suhu yang tetap. Isobarik adalah volume yang tekanan yang tetap, sedangkan isokorik ini volume yang tetap. Nah, bisa kalian lihat di sini volume berarti kan di sini. Nah, ini volume. Nah, berarti isokorik ya tetap. Sedangkan kalau di sini isobarik tekanannya. Nah, berarti tekanannya yang tetap. Sedangkan kalau isotermal suhu. Maka ini grafik suhunya kayak gini. Nah, bisa kalian lihat di sini kayak ada siklus ya. Nah, di sini awalnya dari titik A ke titik B. Kalau titik A misalkan ke titik B berarti akan terjadinya, nah grafiknya nurun kayak gini, berarti isotermal. Kemudian dari A ke C. Nah, grafiknya tuh, nah yang B ini awalnya lurus dulu kan. Nah, di sini ada isokorik pada T1. Kemudian terjadi perubahan pada C. Nah, ini disebut adiabatik ya. Nanti kita akan bahas. Nah, sedangkan dari A ke C ini adalah isotermal. Oke, nah di sini ada adiabatik. Proses keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk ke dalam atau keluar sistem. Maka usahanya itu Q-nya itu sama dengan 0. Berarti tidak ada kalornya atau perubahan energi. Kemudian pemuaian gas dalam mesin diesel. Pemuaian gas ini dalam sistem pendingin, langkah kompresi dalam mesin pendingin. Nah, jadi adiabatik ini dalam proses kayak kulkas ya. Kulkas itu kan mesin pendingin kayak gitu. Nah, di sini ada isotermal dan juga adiabatik. Kalau adiabatik sama isotermal ini perbedaannya, kalau adiabatik ini lebih suhunya itu lebih rendah dibanding isotermal. Kalau isotermal ini kan suhunya yang konstan. Nah, kalau adiabatik ini suhunya yang lebih dingin. Oke, di sini ada siklus termodinamika. Nah, di sini ada proses isoterm atau suhu yang tetap, yaitu dari P4 ke V3. Nah, ketika tekanannya rendah, maka volumenya itu lebih besar. Makanya ketika dipampetkan yaitu lebih, rasanya segini ya, volumenya tinggi. Nah, di sini tuh grafiknya dari P4 ke V3. Sedangkan kalau tekanannya P1 itu tinggi, nah volumenya itu akan rendah, yaitu akan segini ya, kecil volumenya. Nah, ketika suhunya volumenya dibesarkan, maka akan suhunya turun kayak gitu. Asalnya kan tinggi, ketika volumenya kecil,
ketika volumenya besar akan rendah, makanya isoteron kayak gini. Oke. Nah, di sini dalam hukum pertama termodinamika, ini ada suatu sistem. Nah, di sini ada Q plus atau kalor, sistem yang menerima panas masuk ke sistem. Nah, akan keluar W plus, di mana W plus ini adalah sistem melakukan usaha. Kemudian jika W negatif, maka sistem menerima usaha ke dalam sistem, maka energinya itu energi dalam turun, kemudian sistem melepas panas. Nah, jadi delta U itu ini ya pada sistem. Kalau sistem menerima panas, jadi energi naik dan sistem ini melakukan usaha. Namun ketika melepas kalor, energi itu turun. Nah, sistem menerima usaha. Kayak gitu ya. Nah, di sini rumus-rumusnya untuk kalau untuk isokorik berarti kan volumenya sama, berarti usahanya 0 kayak gitu. Untuk mencari kalornya NCV dikali delta T kayak gitu ya, bisa kalian baca. Nah, di sini hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ini pembatasan perubahan energi yang dapat terjadi dan tidak dapat terjadi. Nah, menurut Rutherford Clausius, kalor mengalir secara alami dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, dan jika tidak mengalami secara alami dalam arah kebalikannya. Nah, dari suhu tinggi ke suhu rendah berarti T2 ini bersuhu tinggi ke suhu rendah. Nah, berarti T1 ini suhunya rendah. Nah, akan terjadinya perpindahan kalor. Sedangkan untuk menurut Kelvin Planck, mesin tidak dapat mengubah semua kalor yang telah menjadi usaha. Menurut Kelvin, mesin hanya mengubah sebagian kalor yang diserap menjadi usaha. Nah, sehingga di sini ada grafiknya, yaitu pada Kelvin Planck. Ketika suhunya T1, maka akan mengeluarkan kalor, mengakibatkan terjadinya usaha. Kayak gitu. Jadi hanya mengubah sebagian. Oke, selanjutnya ada hukum Carnot. Ya, di sini harus memahami adiabatik dulu ya. Nah, adiabatik adalah proses di mana tidak ada kalor yang masuk atau yang keluar. Suatu mesin dapat mengubah semua kalor yang diserap menjadi usaha. Mesin Carnot memiliki ciri khas pemanasan dan pendinginan, yaitu penghisapan dan pelepasan panas berlangsung secara isoterik, sedangkan penekanan dan pengembangan berlangsung secara adiabatik. Proses dapat dibalikan. Nah, di sini ada simulasi. Nah, ketika bendanya warna merah ini bersuhu panas, kemudian suhu panas ini dipindahkan ke suatu benda. Nah, ketika benda menerima panas, maka volumenya akan berubah memuai menjadi lebih besar. Nah, akan terbentuk warna ungu ya. Kemudian ketika sudah memuai, nah suhunya sudah
sudah panas juga, sama kayak benda yang berwarna merah yang di atas ini. Ketika sudah sama suhunya, maka tidak terjadi perubahan kalor lagi. Kemudian akan mengeluarkan kalor, yaitu ke benda di pinggirnya. Nah, asalnya berwarna biru akan berubah menjadi warna keunguan, yaitu ketika suhu benda ini itu panas juga. Nah, di sini ada gambarnya ya. T1 mengeluarkan kalor, Q1 menjadikan usaha itu terjadinya perubahan bentuk volume. Kemudian mengeluarkan lagi kalor Q2. Nah, pada benda di T2 ini menerima kalor. Nah, jadi bersuhu panas juga gitu. Itu adalah mesin Carnot. Nah, efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot adalah efisiensi yang paling tinggi karena mesin merupakan mesin ideal yang hanya ada di dalam teori. Artinya tidak ada mesin yang mempunyai efisiensi melebihi efisiensi mesin Carnot atau Carnot. Nah, jadi untuk efisiensi mesin Carnot ini dilambangkan kayak huruf N ya. Nah, itu bernilai 100 misalkan untuk yang mesin yang nah, makanya di sini dikali 100. Nah, N sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. N sama dengan, atau efisiensi mesin Carnot sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1, di mana, nah, kalau yang tadi nih, yang T2 itu bersuhu rendah, sedangkan T1 bersuhu tinggi. Sedangkan pada Q2 yaitu kalor yang membuang suhu rendah, sedangkan Q1 kalor yang diterima dari suhu tinggi. Nah, makanya di sini ada Q1, Q2, T2, T1. Nah, kalau T2 ini yang suhu rendah, T1 suhu tinggi. Kalau Q1 nih tadi diterima dari suhu tinggi. Q1 diterima dari suhu tinggi, kalau Q2 diterima dari yang bersuhu dibuang dari suhu rendah, kayak gitu. Nah, jadi nilai efisiensi itu bisa juga W atau usaha pada mesin Carnot per Q1. Q1 itu adalah kalor yang diterima dari suhu tinggi dikali 100%. Nah, semuanya itu dikali 100% ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penerapan dalam hukum termodinamika, hukum ke-1 dan hukum kedua. Pada hukum 1 di sini tuh terdapat suatu sistem. Nah, sistemnya itu yang tertutup. Nah, makanya bahwa pada termos ini terdapat lapisan perak dan juga penutup gabus. Nah, ini sehingga lingkungan ini tidak bisa mempengaruhi air yang di dalamnya, sehingga sistemnya itu tertutup atau terisolasi. Jadi tidak ada faktor dari luar, tidak ada perubahan baik itu energi ataupun perubahan bentuk ya. Sedangkan dalam hukum 2 termodinamika ini proses pendinginan. Nah, pendinginan ya. Nah, mesin itu kan panas ya. Berarti menghasilkan suatu uap ya. Uapnya tuh awalnya gini nih. Suatu kulkas. Nah, kulkas ini di belakangnya adanya namanya kondensor. Kondensor ini berupa cairan air pendingin. Nah, di sini juga terdapat perbedaan suhu dan tekanan. Ketika suhunya tinggi, maka tekanannya rendah, ya. Ketika suhunya tinggi, tekanan tinggi dan volumenya kecil, nah, air ini akan bergerak
ke atas. Nah, air pendingin bergerak ke atas, kemudian di atas ini volumenya itu dikecilkan, maka suhunya akan panas ya. Suhunya akan dingin, sehingga asalnya air akan berubah jadi uap. Nah, uapnya itu uap dingin gitu. Sehingga kalau di belakang mesin kulkas ini panas, tapi di dalamnya dingin, karena itu adanya terjadi perubahan air dan uap. Nah, di sini pembahas mengenai termos. Nah, di sini termos ini tidak terjadi perubahan apa-apa, tidak ada perubahan massa dan energi karena terisolasi. Tapi kalau misalkan hanya tertutup saja, maka akan terjadi perubahan energi. Misalkan botolnya itu panas menjadi dingin. Tapi kalau di sini sistemnya tuh yang terbuka, maka akan lebih cepat perubahan, yaitu adanya perubahan massa. Misalkan terjadinya penguapan, jadi volumenya tinggi jadi rendah, kemudian energinya saya panas jadi dingin, kayak gitu. Di sini ada contoh soal, bisa kalian pelajari juga. Ada 4 contoh soal dan pembahasannya juga bisa kalian baca. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, bisa komentar di kolom komentar. Persiapkan diri kalian untuk minggu depan akan melaksanakan PTS, dan kisi-kisi PTS-nya itu dari materi awal, yaitu pada materi torsi, kemudian elastisitas, kemudian fluida, kalor, termodinamika, dan kalian pelajari dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya, kayak masalah kayak gitu. Nah, kalian harus bisa mengatasi menggunakan konsep fisika. Kayak tadi permasalahan yang kenapa kok air termos bisa bisa panas walaupun suhu luarnya dingin, kayak gitu. Nah, kalian harus bisa berpikir kritis kayak gitu ya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.